got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that thing, hold fast, I'm bitches on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherlar Silapsari, saya dari kelas 11 TJKT 2. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang managing files. Nah, managing files ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi yang kurang lebihnya itu ada 10 materi. Nah, di sini kalian bisa melihat ya teman-teman. Yang pertama ini ada struktur direktori pada Linux, yang kedua ada navigasi path, yang ketiga ada absolute versus relative path, yang keempat ada special karakter. Nah, yang lainnya ada di sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya akan menjelaskan struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambar struktur direktori pada Linux, di mana lambang slash ini itu disebut root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi. User root bisa melakukan apa saja terhadap direktori lain. Nah, untuk basic hanya perlu paham tentang home, ini home ya teman-teman, dan USR itu file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Nah, kalau misalkan Windows itu sama kayak program file. Nah, di sini saya akan mengeceknya di file. Nah, di sini file program, di sini sama aja dengan USR. Sedangkan home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu home directory-nya sama. Nah, misalkan kita masuk ke home directory, pasti di dalamnya ada nama username kita. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya directory etc. Nah, itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke Debian ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian ya teman-teman. Di sini saya akan mencari aplikasi file. Nah, ini file. Sekarang di sini kita sedang ada di home directory ya teman-teman. Jadi kok di home directory nggak ada nama usernya. Nah, karena kita sekarang itu belum bisa mengakses dari directory root ya teman-teman. Nah, cara untuk mengakses dari directory root itu kita bisa klik ke other location, kemudian kita klik ini ada directory root ya teman-teman, terus kita klik ini. Nah, kemudian pilih yang home. Nah, di sini akan terdapat nama username kita ya teman-teman. Nah, di sini nih, ini udah ada nama saya, Sherlar. Nah, misal saya bikin username lagi, misal ini username Sherlar 2. Nah, di sini akan ada Sherlar 2 juga ya teman-teman. Sini saya klik home. Nah, kemudian kita akan mengecek yang namanya parent directory. Kita bisa klik 3, kemudian kita pilih yang properties ya teman-teman. Nah, di sini parent foldernya itu home ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ke ini yang lain? Misal kita ke media, kemudian kita klik 3, terus kita pilih properties. Nah, di sini kita bisa lihat parent foldernya itu root ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu tadi tentang struktur direktori pada Linux ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi pad. Nah, ini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Di sini ada beberapa perintah. Yang pertama itu perintah cd. Perintah cd itu untuk mengganti direktori kita. Misal kita mau ganti dari direktori home ke direktori root, maka kita bisa ketik perintah cd spasi slash spasi root. Kemudian pwd itu untuk lusi current directory, untuk melihat posisi kita sekarang ada di direktori mana. Kemudian ls lusi what's in directory. ls itu perintah untuk melihat di dalam direktori kita itu ada file apa saja. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka Debian-nya. Nah, ini kita sudah ada di dalam Debian. Saya akan buka aplikasi lain. Nah, di sini kita sudah membuka dua-duanya. Nah, kita akan mencoba beberapa perintah yang tadi sudah disampaikan oleh saya. Nah, di sini kita berada di home directory. Di sampingnya juga kita juga ada di home directory, karena itu default dari Debian ya teman-teman. Nah, kita pertama-tama kita perlu masuk ke directory. Untuk masuk ke root, kalau di versi pakai di file itu kita tinggal klik other location, terus pilih yang tadi. Nah, ini kita sudah ada di home directory. Nah, akan tetapi jika kita pakai CLI, kalau pakai yang namanya terminal ini, kita harus memasukkan perintah su. Nah, kalian ketik passwordnya, enter. Nah, di sini kita sudah ada di directory lain ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah cd yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, spasi root, kita enter. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan perintah pwd. Sekarang kita ada di direktori mana. Nah, ini bisa dilihat kita ada di direktori root ya teman-teman, karena kita tadi sudah memasukkan perintah show. Nah, di sini saya sudah kembali ke direktori home. Nah, di sini saya akan kembali ke direktori home. Caranya kalian ketik exit terus enter. Nah, ini kembali dari awal lagi ya teman, kayak yang ini. Nah, di sini kita cek di direktori home ada file apa saja. Nah, di sini tuh ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video ya teman-teman. Nah, itu jika dilihat di sini emang kelihatan ya teman-teman, tapi kalau menggunakan CLI kita harus mengecek perintah ls ini terdapat desktop dokumen ya teman-teman. Ini terdapat desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video ya teman-teman, sama kayak yang ada di file. Jadi seperti itu untuk pembahasan mengenai navigating pad tadi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu absolute versus relative pad. Nah, absolute pad merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slash. Nah, sedangkan relatif tidak diawali dengan slash ya teman-teman. Nah, ini misalkan saya nih berada di direktori home. Nah, jika saya ingin ke direktori bin, itu saya harus mengawalinya dengan slash tadi. Misalkan cd slash spasi slash bin, seperti itu. Nah, sedangkan jika menggunakan
jika menggunakan relatif itu tidak perlu diawali dengan lambang slash ya teman-teman. Misalkan saya ada di direktori user, di sini USR. Nah, kemudian saya ingin masuk ke direktori bin atau direktori lib. Nah, di sini saya tidak memerlukan tanda seperti ini di dalam perintahnya. Nah, jadi kita hanya bisa mengetik perintah cd spasi bin atau cd spasi lib. Nah, tapi kalau dari home mau ke lib itu harus pakai ini ya teman-teman, cd spasi slash lib. Nah, kalau nggak mau pakai itu biasanya harus ke USR dulu, cd spasi USR spasi kemudian dari USR spasi lib. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung praktekkan saja di Debian-nya. Nah, di sini saya sedang berada di author location. Terus saya klik. Nah, di sini kita akan coba memasuki ke direktori home yang ini ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke root dulu. Kita masuk ke root dulu, terus kita ketik perintah su, enter, passwordnya 1-5, enter, cd slash enter. Nah, kita sudah ada di direktori ls. Di sini ada banyak ini ya, seperti di sini ada bin, ada boot, dev, etc, home, init, mc, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke direktori home. Kita pakai cd home, enter. Nah, kita bisa langsung mengakses ke direktori home karena kita sudah masuk ke direktori root terlebih dahulu. Nah, ini misal saya mau akses ini cd-rom. Kita bisa kembali ke root terlebih dahulu, kita bisa ketik cd spasi slash enter. Kemudian kita masuk ke cd media. Nah, di sini kita baru bisa masuk ke cd-rom. Enter. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam sini. Nah, tapi kalau kita mau langsung itu pakainya slash. Misal kita pakainya slash ya, cd slash cd-rom. Misal kita pakai spasi, kita klik cd slash media. Nah, itu baru bisa karena kita harus pakai slash dulu karena kita mau mengakses file dari ini. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu special character. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari simbol-simbol ini. Apa sih artinya simbol-simbol ini yang ada simbol melengkung dan ada dolar. Kok yang melengkung ini, simbol yang melengkung ini terletak di sebelah angka 1 biasanya. Ini itu menandakan bahwa kita sedang ada di home directory. Nah, di home directory, nah sedangkan kalau dolar itu menandakan kalau kita sedang di hub user. Nah, jika pada CLI kita tidak terdapat dolar, maka kita tidak memiliki hak akses yang penuh. Nah, sedangkan kalau tandanya itu pagar, itu melambangkan hak akses, kita melambangkan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Kita bisa pergi ke hak akses root dengan ketikan su enter 1 2 3 4 5 enter.
kemudian cd/root. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori root. Kemudian simbol yang lain itu ada simbol titik seperti ini. Nah, simbol titik itu melambangkan direktori yang sekarang. Contoh, kita ketik perintah ls titik, maka kita akan menampilkan dari file-file yang terdapat pada direktori. Nah, sekarang yang kita hadapkan. Nah, kita kembali ke direktori home. Misal kita kembali ke direktori home, exit, kemudian kita ls titik, maka akan muncul file-file yang terdapat pada direktori yang sekarang kita berada, yaitu direktori home. Nah, kemudian simbol lain yaitu ada simbol titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 itu apa sih? Nah, lambang direktori parents. Titik 2 itu lambang direktori parents atau direktori sebelumnya. Kita masuk ke root dulu. cd/root. Nah, baru kita masuk ke cd etc. Nah, di sini kita sudah masuk ke file etc. Kemudian di dalam etc itu ada apa aja? Di dalam etc itu ada banyak apa. Nah, di sini saya akan masuk ke Apache 2 ya, teman-teman. Kita masuk ke file, kita ketik perintah cd Apache 2. Nah, sekarang kita ada di direktori atau file Apache 2, di mana direktori parents dari file Apache 2 karena file etc. Di sini kita bisa cek dulu. Nah, benar ini sudah ada di Apache 2. Maka pada saat kita ketik cd titik 2, nanti kita akan masuk ke dalam etc. Atau kalau kita ketik perintah ls titik 2 spasi, itu akan menampilkan file-file yang ada pada direktori parent dari Apache 2 yaitu etc. Nah, jika kita ingin kembali, kita bisa ketik cd spasi titik 2 enter. Nah, sekarang kita kembali ke etc. Nah, kita exit saja dulu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini kita akan belajar membuat file menggunakan touch. Pertama, kita ini clear aja dulu. Bisa kita cek sebelumnya bahwa kita itu memiliki file-file default atau file-file yang ada dari sananya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat file baru? Nah, itu kita bisa ketikkan perintah touch spasi nama file kita. Di sini saya mau kasih nama filenya n-txt. Kemudian kita akan membuat file dengan n-. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa cek lagi filenya. Nah, di sini terdapat file baru yang sudah kita buat tadi, yaitu n-.txt. Nah, bagaimana kalau di file ini, file yang asli, kita bisa cari di home apakah ada file n- tadi. Nah, di sini sudah otomatis sinkron ya, teman-teman. Di sini juga akan muncul file yang tadi kita buat melalui terminal, yaitu file n-txt. Nah, terus saya akan membuat file dengan cara absolute. Dengan cara misal kita mau masukkan file dokumen nih, di sini ada. Nah, cara untuk masuk ke file dokumen itu kan kita harus ke dokumen dulu dan ketikkan cd /dokumen.
gitu kan, seperti ini. Baru kita bisa masuk ke dalam dokumen yang tadi. Nah, caranya itu tidak usah seperti itu karena akan membuat file ke dalam root, ke dalam directory. Saya akan membuat file ke dalam boot dalam directory lain. Nah, saya akan membuat file di directory boot. Pertama, kita masuk ke directory root terlebih dahulu. Kemudian cd/. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory root, di mana di directory ini itu ada file bernama boot. Nah, di sini saya akan memasukkan file baru ke dalam boot tersebut dengan cara memasukkan perintah touch, kemudian boot, kemudian / dan masukkan file yang akan kita buat. Di sini saya mau kasih nama charla.txt. Kemudian kita enter. Nah, bisa kita ceknya itu menggunakan ls/ nama file yang tadi yaitu boot. Nah, di sini bisa dilihat bahwa file yang tadi sudah kita buat yaitu charla.txt itu sudah masuk ke dalam boot tadi. Bisa kita cek juga di file di sini. Kita masuk ke boot. Nah, kemudian di sini terdapat file charla.txt ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perintah ls advance. Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, perintah ls itu perintah untuk mengecek suatu file yang berada di dalam directory tersebut. Nah, apa sih bedanya ls biasa sama ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan file lebih detail dibanding dengan perintah ls biasa. Nah, kita seperti biasa exit dulu. Kita masuk ke directory default, kemudian kita clear. Terus kemudian di sini kita bisa cek ls. Nah, di sini yang muncul akan seperti biasa yang terdapat file directory home kita ya teman-teman, yaitu file-file ini. Nah, kemudian jika kita ketiknya ls kemudian -a, itu akan muncul directory tersembunyi atau hidden directory. Nah, kalau file tersembunyi itu biasanya diawali dengan titik nih. Ini kan diawali dengan titik ya teman-teman, karena ini semua itu file hidden. Ini yang titik-titik ini itu merupakan file hidden atau file tersembunyi. Nah, bagaimana kalau kita ketik perintah ls -l? Nah, perintah ls -l itu perintah untuk melihat detail dari setiap file. Nah, di sini terdapat detail dari file-filenya. Di sini ada tanggal. Nah, tanggal ini merupakan tanggal terakhir diakses atau tanggal terakhir dibuat ya teman-teman. Di sini file yang tadi kita buat yaitu file n-.txt itu dibuat pada tanggal 6 ya teman-teman. Di sini tanggal 4 bisa dilihat juga ini ya teman-teman, tanggal 6 Agustus. Kemudian jika kita memasukkan perintah gabungan antara lsa ls -l, maka akan terjadi, kita clear dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita ls -la itu akan menunjukkan untuk melihat hidden file serta detail dari setiap hidden file tersebut. Jadi kita bisa lihat juga detail-detail dari hidden file yang tadi sudah kita lihat melalui perintah ls -a. Di sini file-filenya file-file hidden atau file-file tersembunyi itu yang depannya ada titiknya. Di sini bisa dilihat itu ada yang 4 Agustus, ada yang 5 Agustus, dan berbagai macam tanggal. Nah, jadi seperti itu mengenai materi perintah ls advance-nya. Selanjutnya yaitu membuat directory dengan mkdir.
Nah, jika sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch, namun itu dengan format txt saja atau teks, di sini untuk membuat direktori itu kita bisa memasukkan perintah mkdir, kemudian nama file yang mau kita buat. Di sini saya ketik cara. Ini adalah nama direktori dan enter. Nah, karena tidak ada error, maka kita sudah berhasil membuat direktori Charla Rizky. Kita bisa cek dengan ls. Di sini terdapat direktori. Di sini sebelahnya dokumen ada Charla Rizky. Kemudian bagaimana cara kita membuat direktori di dalam direktori. Nah, di sini kita ketik perintah mkdir, kita membuat direktori baru, misalnya dir1. Nah, kemudian enter. Nah, di sini otomatis ada dir1. Kita klik kita slash dir2, kemudian enter, maka otomatis di dalam dir1 itu ada dir2. Nah, jika kita ingin membuat dir3 itu kita bisa ulangi lagi dengan masukkan dir3, enter. Nah, di sini terdapat dir3. Nah, bagaimana cara untuk ngeceknya? Nah, kita masuk ke dalam dir1 terlebih dahulu. dir1. Nah, di sini di dalam dir1 ada dir2. Kita akan masuk ke dir2, ketik aja cd dir2, kemudian ls. Nah, di dalam dir2 itu terdapat dir3. Jadi seperti itu cara membuat direktori baru. Nah, kemudian kita ke pembahasan yang kedua, yaitu perintah cp. Apa itu perintah cp? Nah, perintah cp yaitu perintah yang digunakan untuk mengcopy. Nah, cp itu adalah singkatan dari copy. Nah, copy digunakan untuk mengcopy file atau direktori. Nah, di sini kita akan nah, di sini untuk mengcopy dari sistem GUI itu menggunakan, misal saya akan mengcopy file ini n-txt ke dalam dir1. Di sini copy, terus kemudian kita masuk ke dir1. Terus di sini kita klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, untuk cara yang menggunakan GUI itu lebih mudah. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan CLI? Jika menggunakan CLI, cara untuk mengcopy filenya itu bisa dengan perintah. Nah, misalkan ya di sini saya akan menggunakan mengcopy file Charla ini ke dalam home directory saya, yaitu home/Charla. Nah, caranya kita bisa menggunakan perintah cp spasi nama direktorinya, kemudian tujuan kemana file itu akan di copy. Saya akan mengcopy ke home sini, enter. Jika tidak ada gimana cara mengcopy direktori, nah di sini saya akan mengcopy direktori
2. Nah, di sini kan ada directory 2 ya kan. Nah, di sini saya akan mengcopy directory 2 ini ke dalam home/charla. Di sini saya menggunakan cp -r kemudian dir1/dir2 spasi /home. Nah, di sini kita sudah ada directory 2. Di directory dir2 di home charla saya. Di sini juga bisa dicek di home. Nah, di sini sudah berhasil ada directory 2 dan ada charla txt ini. Jadi proses perkopian kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah mv. Nah, perintah mv itu perintah atau komen yang digunakan untuk rename directory atau file, atau bisa juga digunakan untuk menggunakan file. Jadi perintah mv itu untuk mengganti nama dari suatu file dan juga bisa memindahkan file. Nah, di sini saya akan mengganti nama dari n- ini menjadi file dengan nama lain. Di sini saya akan memasuknya perintahnya, yaitu mv kemudian spasi n-txt. Kemudian kita masukkan nama baru. Misalkan kita masukkan nama barunya halo1.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini otomatis nama n- ini akan terganti oleh nama halo1.txt. Nama halo1.txt. Saya juga akan mengganti nama Aespa ini menjadi halo2. Di sini kita mv aespa.txt menjadi halo2.txt. Nah, otomatis di sini akan menjadi halo. Nah, ini saya salah. Di sini harusnya aespa.txt halo2.txt. Nah, di sini filenya sudah tidak. Nah, di sini filenya sudah tidak menjadi aespa lagi ya teman-teman, tapi menjadi halo2.txt. Nah, kemudian perintah mv itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file lainnya. Di sini saya akan memindahkan file n- yang terdapat di dalam dir1 ini ke dalam home directory saya. Di sini kita bisa menggunakan perintah mv kemudian spasi dir1 kemudian slash nama filenya n-txt. Kemudian tujuannya di sini saya tujuannya home. Nah, di sini otomatis filenya akan hilang, akan berpindah ke harusnya pindah di sini ya teman-teman, karena saya filenya itu ada yang error, jadi tidak apa-apa, kalian bisa membuat ulang filenya. Nah, di sini saya juga nanti membuat file ulangnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti juga mv kemudian n-txt menjadi halo3.txt. Nah, sudah selesai. Harusnya di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi di sini karena saya error, jadi saya harus membuat ulangnya lagi. Tapi jika teman-teman tidak error, berarti kalian
Sudah selesai teman-teman. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu perintah rm atau remove. Jadi perintah rm itu digunakan untuk menghapus file, dan sedangkan untuk menghapus direktori itu bisa menggunakan perintah rm dir. Nah, di sini saya akan menghapus file halo2 menggunakan perintah rm kemudian charla2.txt. Nah, di sini otomatis charla2-nya hilang ya teman-teman. Nah, jika ingin menghilangkan dua-duanya, kita bisa menggunakan perintah rm lalu halo bintang .txt. Nah, tadi kan saya menghapus charla2. Nah, di sini saya akan menghapus rm halo1.txt, enter. Nah, jika kalian mau menghapus dua-duanya sekaligus, itu kalian bisa rm halo terus habis itu seperti ini teman-teman, rm. Ini contoh untuk kalian mau menghapus dua-duanya ya teman-teman sekaligus, terus .txt terus enter. Nah, kalau kalian enter itu pasti akan hilang semuanya dua-duanya. Nah, di sini saya tidak enter karena saya sudah menghapus satu persatu tadi. Nah, jadi halo bintang itu merujuk ke semua file yang penamaannya di depannya itu ada kata halo. Nah, itu hilang. Kemudian kita akan menghapus direktori. Di sini saya akan menghapus Charla Rizky. Ini kan tidak ada isinya. Nah, cara menghapus direktori itu kita bisa rm dir. Dir itu singkatan dari remove directory, rm dir, kemudian Charla Rizky slash. Nah, slash itu untuk menandakan kalau yang dihapus itu direktori teman-teman. Terus kita enter saja. Nah, otomatis yang direktori dari Charla Rizky itu akan menghilang. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus direktori dir1? Kita bisa juga rm dir1 kemudian kita enter. Nah, kemudian ini gagal karena direktori 1 itu dir1 tidak kosong, jadi direktori not empty. Nah, caranya kita harus menghapus satu persatu direktori yang terdapat di dalam direktori ini. Nah, di dalam direktori 2 ini kan ada direktori 3. Nah, di direktori 1 itu ada direktori 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, caranya kita harus menghapus dir3 terlebih dahulu. Ini dir3 ya teman-teman. Di sini ketik perintahnya rm dir1 slash dir2 slash dir3. Nah, ini otomatis akan menghapus direktori 3. Maka dir3 akan otomatis menghilang. Maka kemudian kita akan menghapus dir2 yaitu dengan rm dir1 slash dir2 slash enter. Nah, di sini akan otomatis dir2 akan juga menghilang. Kemudian barulah kita menghapus dir1. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau cara-cara yang salah. Terima kasih setelah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.